kita akan pelajari tentang proses pengiriman dan penerimaan limbah B3 sebagai AFR. Ada 5 poin yang perlu diperhatikan dalam proses pengiriman dan penerimaan limbah B3 sebagai AFR. Proses pengiriman limbah AFR sebagai berikut. 1. Pembuatan kontrak kerjasama tripartit antara penghasil atau pengumpul, transporter, dan pemanfaat. 2. Selanjutnya create PO atau SO atau DO dan SPK atau surat perintah kerja. 3. Pengurusan working permit. 4. Pengambilan limbah di penghasil atau pengumpul. 5. Input Fastronic. 6. Pengiriman limbah B3 ke pemanfaat. 1. Penimbangan limbah setiap truk di timbangan pabrik. Saat menimbang, driver harus menyerahkan surat jalan dan print Fastronic. 2. Setelah timbang, transporter menuju storage limbah B3 yang telah berizin. 3. Sebelum dibongkar, maka limbah diambil sampelnya untuk dilakukan uji fingerprint. 4. Apabila limbah yang dikirim sudah sesuai dengan acceptance kriteria, maka limbah dibongkar di storage limbah B3. 1. Limbah B3 yang telah dibongkar akan ditempatkan di storage yang telah dilabel sesuai nama limbah. 2. Limbah yang telah dibongkar tidak boleh disimpan di storage yang tidak berizin. 4. Apabila terdapat limbah yang berbeda karakteristiknya dengan contoh limbah yang dikirimkan untuk proses kualifikasi, maka limbah tersebut apabila parameter kualitas limbah yang dikirim di bawah persyaratan izin, maka limbah akan dimixing dengan limbah lainnya sampai kualitasnya di atas persyaratan. Apabila dapat menimbulkan risiko dalam tahapan pre-processing dan atau co-processing, maka limbah masuk ke dalam area karantina. Kelima, untuk limbah yang menimbulkan risiko dalam tahapan pre-processing, maka fungsi operasional TWM akan melakukan analisa lebih lanjut untuk menolak limbah tersebut, menerima limbah, serta menerima limbah dan memberikan biaya tambahan jika diperlukan. Langkah terakhir dalam alur proses TWM dilakukan oleh tim Finance and System Development setelah limbah diterima oleh tim teknikal. Mereka akan mulai melakukan proses untuk membuat invoice dan mengirimkan tagihan ke customer. Dalam proses penagihan atau invoicing, fungsi operasional TWM bertanggung jawab melakukan rekap laporan BAST pemusnahan limbah, serta perhitungan biaya pemusnahan limbah. Fungsi akuntansi atau fungsi keuangan entitas pemusnah bertanggung jawab untuk A. Membuat dokumen penagihan yang dikirimkan ke sumber waste untuk kontrak langsung dan pimpinan konsorsium apabila berupa kontrak konsorsium. B. Memastikan biaya pemusnahan dibayarkan oleh pimpinan konsorsium atau sumber waste sesuai dengan kontrak. Sekarang, yuk lanjut lagi untuk mempelajari proses pemanfaatan limbah B3 sebagai AFR. Khusus untuk pemanfaatan limbah B3, ada 7 poin yang perlu diketahui. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, pemusnahan limbah harus memperhatikan sistem yang ada first in first out atau FIFO, di mana limbah yang datang lebih awal harus dimusnahkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya limbah yang melebihi batas waktu penyimpanan yang disyaratkan oleh KLH dalam jangka waktu 90 hari. Kedua, proses transfer material dari tempat penyimpanan ke lokasi pemusnahan harus melalui koordinasi antara unit kerja pemusnah atau pemanfaat dan fungsi operasional TWM agar alur pemusnahan limbah bisa dilacak.
Ketiga, lokasi transfer dan pemusnahan limbah harus disesuaikan dengan karakteristik atau chemical dan physical properties yang terkandung di dalam limbah tersebut. 4. Proses pencampuran limbah dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama fungsi teknikan AFR dengan fungsi operasional TWM serta unit produksi sesuai dengan SLA atau Service Level Agreement yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kelima, compatibility test harus dilakukan sebelum proses mixing dua material berbeda karakteristik dilakukan di lokasi feeding point. Hal ini untuk menghindari terjadinya reaksi lanjutan yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan, kebakaran maupun terjadinya polimerisasi. Keenam, limbah yang dihasilkan dari aktivitas pemusnahan atau pemanfaatan limbah AFR seperti kemasan jumbo bag yang terkontaminasi limbah B3, kardus kemasan yang terkontaminasi harus diperhatikan seperti karakteristik limbahnya. Limbah-limbah tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan melalui kiln. Ketujuh, di area pemanfaatan limbah, para operator harus menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian, di storage limbah harus ada fasilitas pencuci tangan dan mata, dan lain-lain. Selanjutnya, seperti apakah proses evaluasi pemanfaatan limbah B3 sebagai AFR? Ada 3 hal yang perlu diketahui terkait proses evaluasi pemanfaatan limbah B3 sebagai AFR, yaitu: pertama, proses evaluasi pemusnahan limbah AFR mempunyai mekanisme yang sama baik untuk kontrak konsorsium maupun kontrak langsung. Kedua, evaluasi pencapaian target kualitas. Monitoring kualitas berdasarkan trending hasil uji tiap sampel atau fingerprint test sebagai berikut. Evaluasi umum pencapaian SLA dilakukan reguler dalam monthly basis. Limit untuk heavy metal harus komplit 100% di tiap bulannya. Limit untuk parameter lain, jika pencapaian kurang dari 80% komplit, maka perlu diinformasikan kepada fungsi teknikal TWM untuk dilakukan root cause analysis mendetail, kecuali untuk rise hash, masuk dalam klausal penalti di dalam kontrak. Jika ada perubahan pasar limbah yang menyebabkan berubahnya jenis dan bentuk limbah, maka kajian penuh terhadap SLA harus dilakukan. Ketiga, evaluasi supply material. Membandingkan antara limbah AFR yang sudah diterima dan dimusnahkan dengan target di awal tahun. Anda sudah sampai di bagian akhir. Dalam video ini, Anda sudah mempelajari tentang pencarian pelanggan dan identifikasi limbah AFR, asesmen legalitas dan komersialisasi, pengiriman dan penerimaan limbah AFR, pemanfaatan limbah AFR, dan proses penagihan atau invoicing. Itulah proses pengelolaan limbah sebagai AFR dengan konsep polluter payment. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.